Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Lailatu Sadia dengan NPM 2121-51511 dari kelas 2021D, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di sini saya akan membahas jawaban ulangan akhir semester teori bilangan. Soal nomor pertama, tentukan FPB dari 3077 dan 288 dan nyatakan FPB tersebut sebagai kombinasi linear. Yang pertama kita tentukan terlebih dahulu FPB. Kita tulis di sini 3077 sama dengan 288 kali berapa yang hasilnya 3077. Nah, yang mendekati adalah kali 10 karena 10 kali 288 adalah 2880. Nah, sisanya adalah 197. Maka kita tambahkan di sini 197. Lalu kita simpan 288 di sini. 197 kali berapa yang hasilnya 288. Yang mendekati adalah dengan dikalikan 1, maka 1 kali 197. Nah, masih ada sisa yaitu 91. Maka kita tulis di sini tambah 91. Lalu kita simpan 197 di sini. 91 kali berapa yang hasilnya 197. Yang mendekati adalah dengan dikalikan 2. Lalu masih ada sisa yaitu 15. Kita tambahkan di sini tambah 15. Lalu 91 kita simpan di sini. 15 kali berapa yang hasilnya 91. Yang mendekati adalah dengan dikalikan 6. Lalu ada sisa 1. Kita tulis di sini tambah 1. 15 kita simpan di sini. 15 sama dengan 3 kali 5 tambah 0. Nah, berarti 1 adalah FPB dari 3077 dan 288. Lalu untuk kombinasi linear adalah FPB-nya 1 sama dengan 3077X ditambah 288Y. Nah, 1 sama dengan 1 ini kita bisa lihat di sini 1 ini adalah hasil dari 91 dikurangi 6 kali 15. Maka kita tulis di sini 91 kurangi 6 kali 15. Lalu 15 ini bisa kita tulis lagi menjadi 197 dikurangi 2 kali 81. Lalu kita bisa kalikan terlebih dahulu. 91 kurangi 6 kali 197 ditambah karena ini negatif 6 dikali negatif 2 kali 91. Maka 6 kali 2 adalah 12 kali 91. Lalu karena ada yang sama, 91 di sini ada 1, lalu di sini ada 12, maka 1 kali 91 ditambah 12 kali 91 adalah 13 kali 91 dikurangi 6 kali 197. Lalu 91 ini kita bisa ubah menjadi 288 dikali 1 kali 197. Dikurangi ini 6 kali 197. Kita kalikan terlebih dahulu yang ini. 13 kali 288 dikurangi 13 kali 1 adalah 13 kali 197. Lalu dikurangi 6 kali 197. Karena ada yang sama, di sini ada 13 kali 197 dan 6 197. 13-nya kita tetap tulis 13 kali 288. Negatif 13 kali 197 dikurangi 6 kali 197 adalah negatif 19 kali 197. Lalu kita tulis kembali, 197 ini kita bisa ubah menjadi 3077 dikurangi 10 kali 288. Lalu kita kalikan, 19 kali 3077 ditambah 19 kali 10 adalah 190 kali 288. Lalu karena ada yang sama, kita jumlahkan 13 kali 288 ditambah 190 kali 288. Hasilnya adalah 203 kali 288 dikurangi, kita tulis kembali 19 kali 3077. Nah, karena ini sudah seperti di sini, maka bisa kita lihat bahwa X-nya adalah negatif 19 dan Y-nya adalah 203. Kita ubah menjadi 3077 kali negatif 19 ditambah 288 kali 203 agar sama dengan persamaan di atas.
maka X-nya adalah negatif 19 dan Y-nya adalah 203. Soal kedua, buktikan bahwa 2 pangkat 36 kali 3 pangkat 38 habis dibagi 14. Kita cari dulu satu persatu. Yang pertama kita cari 2 pangkat 36 habis dibagi 14. Kita ambil 2 pangkat 4 kongruen 2. Lalu kita kalikan kembali 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4. Karena itu untuk mencapai 2 pangkat 36. Kongruen 2 kita kalikan lagi dengan 2. Lalu 2 pangkat 8 kongruen 4. Kita kalikan kembali 2 pangkat 8 kali 2 pangkat 8 kongruen 4 kali 4. 2 pangkat 16 kongruen 16. Lalu kita kalikan kembali 2 pangkat 16 dikali 2 pangkat 16 kongruen 16 kali 16. 2 pangkat 32 kongruen 16 kali 16 kali 16 adalah 256. 2 pangkat 32 kongruen 4. 4 ini adalah hasil dari 256 mod 14. Lalu untuk mencapai 2 pangkat 36, kita kurang 2 pangkat 4. Maka 2 pangkat 32 kali 2 pangkat 4 kongruen 2 pangkat 32 adalah 4 dan 2 pangkat 4 adalah 2. Jadi 4 kali 2. Maka 2 pangkat 36 kongruen 8. Yang kedua, kita mencari 3 pangkat 38 habis dibagi 14. Kita ambil 3 pangkat 4 kongruen 11. Kita ambil 3 pangkat 4 kongruen 11. Kita kalikan kembali 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4 untuk mencapai 3 pangkat 38. Kongruen 11 kali 11. 3 pangkat 8 kongruen 121. Nah, 121 ini mod 14 hasilnya adalah 9, maka 3 pangkat 8 kongruen 9. Kita kalikan kembali 3 pangkat 8 kali 3 pangkat 8 kongruen 9 kali 9. 3 pangkat 16 kongruen 81. 3 pangkat 16 kongruen 11 karena ini adalah 81 mod 14. Kita kalikan kembali 3 pangkat 16 kali 3 pangkat 16 kongruen 11 kali 11. 3 pangkat 32 kongruen 121. 121 ini mod 14 adalah 9. Maka 3 pangkat 32 kongruen 9. 3 pangkat 32 dikali 3 pangkat 4 kongruen 9 kali 11. Karena 3 pangkat 32 adalah 9 dan 3 pangkat 4 adalah 11. 3 pangkat 36 kongruen 99. 99 mod 14 adalah 1. Maka 3 pangkat 36 kongruen 1. 3 pangkat 36 dikali 3 pangkat 2 kongruen 1 dikali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 adalah 9, maka 9 kali 1 adalah 9, maka 3 pangkat 38 kongruen 9. Maka untuk 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 kongruen 8 kali 9, karena tadi 2 pangkat 36 adalah 8 dan 3 pangkat 38 adalah 9. Jadi 2 pangkat 36 kali 3 pangkat 38 kongruen 72. 2 pangkat 36 kali 3 pangkat 38 kongruen 2 karena 72 mod 14 adalah 2. Jadi 2 pangkat 36 kali 3 pangkat 38 habis dibagi 14 itu terbukti. Soal nomor 3, tentukan himpunan penyelesaian dari 123X kongruen 132 mod 231. Yang pertama, kita masukkan ke dalam rumus, maka menjadi 123X kurangi K kali 231 kongruen 132. Lalu kita bisa diubah menjadi 3 kali 41X kurangi K kali 77 kongruen 132. 41X kurangi K kali 77 kongruen 44. 44 ini dari 132 dibagi 3. 41X kongruen 44 ditambah K kali 77. Kedua ruas ditambah K kali 77. Lalu X kongruen 44 ditambah K kali 77 dibagi 41. Lalu kita masukkan K dengan bilangan hingga menghasilkan X bilangan bulat, tidak pecahan. Maka didapat jika K-nya 17, maka X-nya kongruen 33. K-nya 58, maka X-nya kongruen 110. Jika K-nya 99, maka X-nya kongruen 187. Maka himpunan penyelesaian dari 123X kongruen 132 mod 231 adalah 33, 110, dan 187.
Nomor 4, carilah dua bilangan ganjil positif terbesar berurutan yang hasil kalinya 10 lebihnya dari 1 kelipatan 107. Pembahasannya yang pertama kita cari bilangan pertama dan bilangan kedua agar nanti hasilnya bilangan ganjil positif. Kita ambil 2x tambah 1 dan 2x tambah 3 karena x-nya kita masukkan angka apapun hasilnya adalah bilangan ganjil positif. Ini kita kalikan 2x tambah 1 kali 2x tambah 3 kongruen 10. Hasilnya 4x kuadrat tambah 6x tambah 2x tambah 3 kongruen 10. 4x kuadrat tambah 8x tambah 3 kongruen 10. Lalu kedua ruas kita kurangi dengan 10, maka 4x kuadrat tambah 8x tambah 3 kurangi 10 kongruen 0. 4x kuadrat tambah 8x kurangi 7 kongruen 0. Nah, bilangan ini ingin kita jadikan bilangan kuadrat sempurna, maka kita tambahkan dengan angka 11. Jadi hasilnya 4x kuadrat tambah 8x tambah 4 kongruen 11. Nah, 4x kuadrat tambah 8x tambah 4, bilangan kuadrat sempurnanya adalah 2x tambah 2 kuadrat kongruen 11. 2x kuadrat tambah 2x tambah 2 kuadrat kongruen 11. Nah, 11 ini tidak bisa kita kuadratkan. Jika dikuadratkan nanti hasilnya adalah tidak sempurna. Maka kita cari kembali dengan cara 107 ini kita tambahkan dengan 11, maka kongruen 118. Nah, 118 ini juga masih tidak bisa kita kuadratkan. Maka kita cari kembali 107 ditambah 118 adalah 225. Nah, karena 225 bisa dikuadratkan yaitu hasilnya adalah 15, maka kita ambil 225. Jadi 2x tambah 2 kuadrat kongruen 225. Nah, 225 ini adalah 15 kuadrat. Nah, kita sudah ada 2x tambah 2 kuadrat kongruen 15 kuadrat. Kita cari di mana kondisi 15-nya positif dan 15-nya negatif. Yang pertama, 2x tambah 2 kongruen 15, 2x kongruen ini kedua ruas. Ini kedua ruas kita kurangi dengan 2, maka 2x kongruen 15 kurangi 2. 2x kongruen 13, 2x kongruen 13 kongruen 120. Kenapa kita cari lagi? Karena 13 jika dibagi dengan 2 hasilnya adalah tidak sempurna. Nah, karena 120 jika dibagi dengan 2 hasilnya bilangan positif dan tidak pecahan, maka kita ambil 120. Maka 2x kongruen 120, x kongruen 60. Lalu kondisi di mana 15-nya negatif. 2x tambah 2 sama kongruen negatif 15. 2x kongruen negatif 15 kurangi 2. 2x kongruen negatif 17. 2x kongruen negatif 17 kongruen 90. Kita cari lagi angka yang jika dibagi 2 hasilnya adalah sempurna tidak pecahan. Maka 90. 2x kongruen 90, x kongruen 45. Maka x-nya x-nya 60 dan x-nya 45. Jika x kongruen 60 mod 107, kita masukkan ke bilangan pertama dan bilangan kedua. 2x tambah 1 kongruen 2 kali 60 ditambah 1. X-nya kita masukkan dengan 60. Kongruen 121. 2x tambah 3 kongruen 2 kali 60 ditambah 3 kongruen 123. Lalu jika x kongruen 45 mod 107. 2x tambah 1 kongruen 2 kali 45. 45 ditambah 1 kongruen 91. 2x tambah 3 kongruen 2 kali 45 ditambah 3 kongruen 93. Karena kita disuruh untuk mencari dua bilangan ganjil positif terbesar, maka yang diambil yang terbesar yaitu 123 dan 121. Maka dua bilangan ganjil positif terbesarnya adalah 123 dan 121. Nomor 5. Carilah penyelesaian umum dan penyelesaian khusus dari 84x dikurangi 438y sama dengan 156. Nah, pembahasannya 84x dikurangi 438y sama dengan 156. Ini bisa kita perkecil, maka menjadi 14x dikurangi 73y sama dengan 26. 14x sama dengan 26 ditambah 73y.
Ini kedua ruas kita tambahkan dengan 73Y. Maka X sama dengan 73Y ditambah 26 dibagi 14. X sama dengan 73Y dibagi 14, hasilnya adalah 5Y, sisanya 3Y per 14. 26 dibagi 14 adalah 1, sisa 12 per 14. Nah, ini merupakan persamaan pertama. Lalu, yang 3Y tambah 12 per 14, kita misalkan dengan T. Maka 14T sama dengan 3Y tambah 12. 3Y sama dengan 14T kurangi 12. Y sama dengan 14T dikurangi 12 dibagi 3. Y sama dengan 14T dibagi 3. 14T dibagi 3 adalah 4T, sisa 2T per 3. Negatif 12 dibagi 3 adalah negatif 4. Ini merupakan persamaan kedua. Lalu 2T per 3 kita misalkan dengan U. Maka 3U sama dengan 2T atau 2T sama dengan 3U. Nah, T sama dengan 3U per 2. T sama dengan U ditambah U per 2. Ini merupakan persamaan ketiga. Lalu U per 2 kita misalkan dengan V. Maka 2V sama dengan U. U sama dengan 2V. Ini merupakan persamaan keempat. Lalu, persamaan keempat substitusikan ke persamaan ketiga. T sama dengan persamaan 4 adalah U ditambah U per 2. Maka 2V ditambah 2V per 2 sama dengan 2V ditambah V sama dengan 3V. Ini merupakan persamaan kelima. Nah, persamaan kelima kita substitusikan ke persamaan kedua. Maka Y sama dengan 4 dikali 3V dikurangi 4 ditambah 2 dikali 3V per 3. Hasilnya 12V kurangi P kurangi 4 ditambah 2V sama dengan 14V kurangi 4. Ini merupakan persamaan ke-6. Lalu persamaan 6 substitusikan ke 1. X sama dengan 5 dikali 14V kurangi 4 ditambah 1 ditambah 3 dikali 14V kurangi 4 ditambah 12 dibagi 14. Hasilnya X sama dengan 70V kurangi 20 ditambah 1 ditambah 42V dikurangi 12 ditambah 12 per 14. Hasilnya X sama dengan 70V kurangi 19 ditambah 42V per 14. X sama dengan 70V kurangi 19 ditambah 3V. 70 ditambah 70V ditambah 3V adalah 73V kurangi 19. Maka didapatkan penyelesaian umumnya adalah X sama dengan 73V kurangi 19 dan Y sama dengan 14V kurangi 14 adalah 4. Lalu untuk penyelesaian khusus di mana X lebih dari 0, maka X-nya tadi 73V kurangi 19 lebih dari 0. Kedua ruas kita tambahkan dengan 19, maka 73V lebih dari 19. Maka V lebih dari 19 per 73. Nah, untuk Y, di mana Y lebih dari 0. Y-nya 14V kurangi 4 lebih dari 0. Kedua ruas kita tambahkan dengan 4. 14V lebih dari 4. Maka V lebih dari 4 per 14. Ini bisa kita perkecil menjadi V lebih dari 2 per 7. Kita gambar garis bilangan seperti berikut dan tabelnya seperti berikut. Maka V sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Himpunan penyelesaiannya adalah V, di mana V lebih dari 19 per 73. V merupakan elemen bilangan real.